Mulai. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah kita masih kita masih diberi kesehatan di masa pembelajaran jarak jauh ya. Cuman kita hari ini agak beda, jarak dekat itu ya. Soalnya cuman kita duluan yang baru belajar. Ini inisiatif serba ya. Mungkin dari kamu ada yang kesulitan belajar pakai video atau pakai Telegram ya. Materi pertama menentukan kata yang mana kata sifat, kata kerja sama kata benda. Nah, ini ajari triknya dari kata kerja dulu ya, kata benda dulu, kata benda. Kata benda ini bahasa Inggrisnya kayak bahasa Sunda. Hah? Naon ya, benar, naon. Ku naon atuh? Naon ya, kayak bahasa Sunda kan? Naon atuh. Lele, kata benda. Ser, cak mana untuk kata benda? Cak ini caranya ya. Kalau ser nih mikir-mikir, cak mau biar kamu mudah nentukan cak ini. Dia kalau ditambahi kalau misalkan gitu nih. Saya pakai kata kerja panca indera. Apa kata kerja pakai panca indera? Melihat ya. Saya melihat. Apa lagi? Saya kalau mendengar. Apa lagi? Mata. Melihatlah itu sikop ya. Kita pakai sikop. Apa lagi? Misal cuma sikop lah. Melihat, mendengar, terus merasakan ya. Merasakan sama mendapatkan bela jadilah. Nah, kalau ditambahi kata yang kamu tidak tahu ini, maka ini kata kerja, kata benda. Contoh misalkan ya. Angin. Coba bisa tidak? Saya melihat angin. Atau tidak cocok, saya mendengar angin. Saya merasakan angin, masuk tidak? Masuk, berarti itu kata benda. Misalkan contoh lain. Kalau yang fisik-fisik kamu pasti tahu kan? Pokoknya kalau yang bisa dipegang itu kan kata benda kan? Cuman itu mudah ya jelasnya. Contoh. Zalwah. Itu kata benda bukan? Sesuatu atau seseorang itu kata benda. Sesuatu atau seseorang. Nah, itu kata benda. Itu mudah ya. Kalau itu kita tahu lah. Kalau seseorang itu mudah, itu kata benda. Jadi kalau orang itu kata benda pasti. Guru. Seseorang bukan? Kata benda. Tapi kadang ada yang tidak yang bingung kan. Nah, kalau kamu bingung, coba pakai ini. Apa misalkan apa ya? Informasi, bingung kamu kan? Informasi itu kata apa? Kata sifat, kata kerja itu kata benda ya. Bingung enggak kamu? Bingung kan? Nah, coba ditambah ini. Saya melihat informasi, mungkin tidak cocok. Saya mendengar informasi, maksud enggak? Saya mendapatkan informasi, cocok enggak? Cocok, berarti itu kata benda. Jadi informasi kata benda. Apa lagi yang kamu bingung misalkan? Kipas, jelas bisa dipegang ya. Kalian bisa dipegang, bisa kita lihat sesuatu, berarti itu jelas kata benda. Cuma kan untuk beberapa kata bingung, abstrak kan. Contohnya apa lagi ya? Penghasilan. Penghasilan kata benda bukan? Penghasilan. Coba tes. Saya mendapatkan penghasilan. Maksud enggak? Kata benda. Saya melihat itu ya. Atau tambahi mempunyai. Mempunyai. Itu ya. Jadi kata benda itu simple. Satu ini. Siapa? Aurel. Satu ini, dua ini. Yang ketiga ini. Caranya ya. Kean atau pean. Ya. Nah, ini tiga ikutnya lah. Kata benda tuh cak ini be. Satu, itu sesuatu atau seseorang. Dua, kamu tes pakai ini. Saya melihat, saya mendengar, saya merasakan, saya mendapatkan, saya mempunyai. Kalau ditambah ini, dia berarti kata benda. Atau tiga ini, kean. Imbuhan kean. Contohnya apa? Masuk rel. Salam. Ayo, apa yang imbuhan kean? Kelemahan. Apa lagi? Kelembutan.
kecantikan. Apa lagi? Kehebatan, kebaikan tania kan. Itu kata benda. Kebaikan tuh itu kata benda loh. Nah, itu walaupun enggak bisa dipegang itu kata benda. Kalau dia kean, pean itu kata benda. Kalau yang pakai pean apa lah pakai pean? Imbuhan pean. Penghasilan, pendapatan, pencurian itu kata benda. Nah, pokoknya itu ya. Ini kata benda. Ya. Terus kata kerja. Kata sifat dulu. Kata sifat. Kalau kata sifat, apa kata sifat? Kata sifat tuh yang menjelaskan kata benda. Yang apa istilahnya apa ya? Yang menggambar, yang menjelaskan sifat benda atau karakter benda. Contoh ya, contoh. Bendanya serike benda bukan? Sesuatu atau seseorang. Benda bukan? Benda. Guru kata benda bukan? Kata benda. Sesuatu atau? Nah, yang menjelaskan kata benda itu kata sifat. Misalkan guru, gurunya yang cak mano, contoh. Menjelaskan kata benda. Nah, misalkan bendanya guru. Guru. Yang cak mano. Nah, yang cak mano inilah kata sifat. Guru yang cak mano yang kamu suka. Baik. Apa lagi? Galak. Oh, boleh lah. Seneng yang galak ya. Aurel. Berdiri. Seneng yang galak kan? Contoh. Galak. Galak makan. Nah, galak itu kata sifat. Apalagi yang menjelaskan guru kata benda? Ganteng, cantik. Nah, itu berarti yang menjelaskan kata sifat itu kata yang menjelaskan kata benda itu kata sifat. Gigi kata benda bukan? Zaya Zalwa, gigi kata benda bukan? Karena dia sesuatu ya, bisa dilihat. Nah, sekarang yang menjelaskan gigi apa? Contohnya, contoh yang menjelaskan gigi itu yang cak mano. Gigi yang cak mano gigi. Bersih itu kata sifat. Apa lagi? Putih kata sifat. Apa lagi? Rapi kata sifat. Panjang. Nah, itu ya. Nah, itu kata sifat. Itu ngerti ya. Nah, kita tes lagi. Kita tes. Terus kata kerja. Kalau kata kerja apa? Aktivitas. Aktivitas tuh apa ya? Pekerjaan. Namanya kerja kan? Pekerjaan. Atau dia biasanya pakai imbuhan me. Atau dia gitu ya, aktivitas, pekerjaan atau ada me. Contoh ya, contoh aktivitas. Contoh ini ser lagi apa? Duduk kata kerja. Pokoknya aktivitas atau pekerjaan atau ada imbuhan me. Minum kata kerja bukan? Kata kerja. Menulis kata kerja bukan? Oke. Sekarang sertes ya. Ngerti ya? Satu-satu sertes. Harus benar kalau. Hanun. Berputar. Kata kerja benar. Cepat. Kata sifat. Kipas. Benda. Nggak paham ya. Nanda. Masker. Benda. Wangi. Maskernya wangi maksudnya. Sifat. Memakai. Kerja. Pintar. Melihat. Menatap. Melihat atau menatap apa? Ayo pikir lagi. Melihat atau menatap? Mudah ini. Imbuhan atau dia aktivitas pekerjaan. Melihat. Kata kerja. Artis. Kata benda. Misalkan melihat artis gitu ya. Ganteng artisnya. Ganteng.
kata sifat. Ngerti tidak? Paham ya? Karena dia menjelaskan itu benda kan ganteng kan? Ya, oke. Paham ini ya? Selesai. Accomplish. Hapus. Hapus ya. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya itu apa? Singkat setelah ini. Verbal sama nominal ya. Verbal kok verben? Verbal sentence sama nominal sentence. Nah, ngapa ini penting? Karena apa ngomongnya? Sebanyak tulisan yang kamu jenguk di buku bahasa Inggris itu tuh cuma dibedakan kalimat itu dibedakan dari dua bentuk ini. Dua jenis ini sebenarnya awalnya nah, ini ada yang masih ingat bedanya apa? Sentence apa bahasa Inggris arti sentence? Kalimat sentence kalimat ya. Oh, ada masih ingat verbal sentence siapa no? Hantun lupa siapa no ini enggak lupa seru ulangi ya kalau lupa ya. Tahu arti verb enggak? Verb kan verb itu kata kerja ya. Kata kerja. Noun enggak. Adjective sifat. Nah, hapus lagi ya. Jadi verbal sentence itu kalimat yang habis subjek itu diikuti dengan kata kerja verb. Ini kata verbal sentence. Subjek diikuti, kalau dia subjek diikuti apa? Selain kata kerja apa? Selain kata kerja tadi apa? Ya, udah apa? Ngomong be. Adjektif, kuat. Atau subjek plus selain kata kerja. Benda bahasa Inggris apa? Noun. Nah, kalau verbal sentence itu subjek kalimat yang habis subjek diikuti kata kerja. Nah, selain itu nominal sentence. Selain nominal sentence apa? Selain kata kerja tadi. Sifat sama. Nah, kalau subjek plus kalau kalimatnya itu habis subjek itu kata sifat atau noun kata. Nah, ini namanya nominal sentence. Oke. Mungkin kamu masih bingung, tes. Kalau bingung tuh dites. Biar kamu paham. Contoh kalimatnya saya ini. Tania berhitung. Verbal atau nominal? Berhitung itu kata apa dulu? Berhitung. Kerja. Jadi di verbal apa nominal? Verbal. Nanda menarik becak. Menarik habis subjek ya. Menarik becak. Mengendarai. Verbal atau nominal? Verbal. Davina pusing. Verbal atau nominal? Nominal. Karena habis subjeknya apa tadi? Davina kan? Pusing itu kata sifat. Berarti dia nominal sentence. Sampai di sini paham ini basic sebenarnya. Ngapo kalau kamu paham, setelah ini kamu paham, setelah ini kita bakal belajar nominal sentence lagi dulu. Nah, yang kita pelajarin lagi. Karena yang verbal sentence ini beda lagi ya. Nah, biar kamu tuh bisa membedakan. Jadi kalau kamu tahu bedakan, jadi bahasa Inggris nih kayak kecil nah, karena kamu lah tahu gambarannya bahasa Inggris tuh cuman sesimpel itu. Nah, bahasa Inggris itu cuman dua ikonnya lah kalimat itu kan. Intinya tuh di dua kalimat ini. Terus ada turunannya lagi karena. Oh, ternyata. Nah, setelah ini kita baru belajar nominal sentence. Nah, setelah kita nominal sentence baru kita ke verbal sentence. Verbal sentence lah yang sering banyak uang tenses itu. Tenses yang banyak itu berapa tenses coba? 16 tenses. Yeah. Sekarang sertas lagi ya. Bunga. Mereka membenci. Verbal atau nominal? Habis subjeknya apa subjeknya?
Bunga kan? Mereka membenci ya. Membenci itu kata apa dulu? Ayo apa? Membenci. Kata kerja kan? Kata kerja. Jadi dia verbal sentence. Contoh lagi. Saya senangnya apa saya? Hobi. Aktivitas. Masak. Senang masak. Apa? Senang apa? Saya ini senang main basket. Voli, bulu tangkis. Main HP. Main Mobile Legend, Free Fire. Apa ya? Ngobrol ya. Saya selalu ngobrol. Verbal atau nominal? Ini dulu, pikir dulu. Verbal. Ngapa? Subjeknya siapa? Saya tadi ya? Ya. Selalu ngobrol kata apa? Berarti dia verbal. Sampai di sini paham enggak? Paham ya? Nah, kalau paham sudah kita lanjut. Setelah lanjut kita baru bahas nominal sentence tuh cak mana bentuknya. Paham ya? Kita belum belajar yang ini ya, Ge. Setelah materi ini selesai, lagi kita belajar verbal sentence. Kalau kamu ini dapat 70, dapat 80, insya Allah kita lanjut ke verbal sentence. Ini kan? Karena ini basicnya cak nih. Basicnya ini cak inilah. Tinggal bolak-balik baik. Sama kan? Jadi mudah sebenarnya kan? Sudah. Nah, jadi kita sudah tahu verbal sentence. Setelah itu baru kita cak manu bikin kalimat nominal sentence. Nah, inilah yang agak ada di masuk kalau agak yang tadi membedakan kata kerja sifat kata itu ada itu. Insyaallah ada kayak di PTS. Nah, sekarang kita baru masuk ke bentuk kalimat yang nominal sentence. Nominal sentence. Nah, nominal sentence ini kita bagi ini dua tenses. Sebenarnya bisa tenses yang lain sih. Tapi ini yang sering dipakai, yang sering harus kita tahu. Simple present tense sama simple past tense. Simple past tense yang macam mana? Simple past tense yang macam mana, Tan? Ada yang masih ingat? Rodia, simple past tense yang macam mana? Pas, lampau, sudah lewat. Simple past tense yang macam mana? Ciri-cirinya? Lampau, lampau. Ciri-cirinya ada? Yang menunjukkan kalau kalimat itu tuh dia tuh sudah lewat, sudah lampau. Kemarin bahasa Inggrisnya apa? Yesterday. Apa lagi? Dulu ini enggak kata artinya. Paling bentuknya dulu. Apa lagi? Yang lalu, misalkan 2 tahun yang lalu 2 tahun yang apa lagi? Ago yang lalu itu ago. 2 years ago. Semalam. Last night. Seminggu yang lalu. Last week. Hari Minggu yang lalu. Last Sunday. Last Sunday. Nah, ini lo yang penting. Kita belum masuk ke ngapa-ngapalinnya ya. Yang penting kamu tahu dulu ya. Serapu saya ini ya. Tidak cukup ini. Nah, pokoknya yang lampau nih, yang lampau. Kemarin. Kalau yang simple present yang macam mana, Sar? Kalau simple present yang masih, saat ini atau masih cak itu, masih seperti itu kan, saat ini atau masih sekarang, saat ini, sekarang masih cak itu. Ini bahasa survei. Kalau kamu belajar di tempat lain tidak cak ini bahasa survei biar kamu mudah ya. Kalau kamu belajar di kursus tidak cak ini bahasa penjelasannya. Ini biar kamu mudah. Contoh mudahnya nih. Serika guru bahasa Inggris. Lampau dah? Masih kan? Sekarang masih baru masalah. Ini bahasa simple present tense.
Aurel dulu kelas 1, kelas 7. Simple past. Nanda apa keadaan sekarang yang keadaan Nanda dulu yang sekarang berubah? Apa contohnya? Pendek contohnya kan pasti pendek, dulu pendek kan. Nanda dulu pendek. Past atau simple present? Simple past. Misalkan ser dulu Spider-Man. Ser dulu Spider-Man. Gitu dulu dulu. Kemarin ada yang ini enggak? Bosen enggak? Ada yang merasa bosan kemarin? Ada ya? Nah, contoh. Hanun bosen kemarin. Itu past atau simple present? Past. Ngerti ya bedanya? Simple present tense sama simple past. Nah, dia kalau nominal sentence itu selalu pakai to be ya, subject plus to be. Ini harus ditekankan. Nominal sentence tuh pasti pakai to be, subject plus to be, sama kayak ini. Subject plus to be. Nah, to be-nya apa bae? Nah, ini beda dia. To be nominal sentence, to be simple present sama simple past beda. Nah, ini harus kamu hafal, harus tahu nih. Apa? Subjek pronoun apa yang ingat? I. Apa yang ada yang ingat? You. Ini Ayu Dewi gitu ya. Ayu Dewi. She. He. It. Kurang ini tempatnya nih. Tunggal, jamak. Tunggal tuh singular. Jamak tuh plural. Ini ya. Kata ganti itu biasanya ini ya. Kalau subjek di kalimat itu biasanya kan I kan, you. Nah, to be present apa? Masih ingat gak? I apa? I am. You Dewi. Are. She it. Is. Tunggal atau singular? Is. Jamak atau plural? Are. Langsung di sini ya. Kalau dia di sini jadi was. Langsung biar enak. Was. Are jadi were. Is jadi was. Is jadi was. Are jadi were. Simple kan? Nah, cara mudah ngapalnya itu. Kalau I present am. Kalau di past dia jadi was. You Dewi presentnya are. Di past dia jadi were. Sama ini lihatlah. Are were ada sama are were. Is tetap ada s-nya was sama. Mudah yang ngapalnya, tinggal diingat-ingat bae. I am, I was. You, Dewi, are. Pasnya jadi were. She, it, is. Di pas jadi was. Tunggal. Ada ngerti tidak tunggal itu yang macam mana? Ya, yang sendiri. Contohnya, Aurel sedih. Aurel tuh dewean atau dua orang lebih? Dewean, dari dia tunggal. Aurel dan Naura tunggal apa jamak? Jamak berarti dia masuk gitu. Ya. Nah, sekarang sertes. Kita bareng-bareng loh, kita bareng-bareng. Nosi ya, nosi. Masih jangan. Oke. Biasa ada balik sini ya. Oke, bareng-bareng ya. Bareng-bareng. Yang present. I. Langsung kuat. I. You. They. We. She. He. It. Naura and Akila. My cat.
My cats masih kok. My cats. Kucing-kucingku ada S-nya. Are. My cats are. My bags. Tas-tasku. My pen. You are. You apa are? Tidak pernah kamu dengar you jadi is kan? You is kata. You. We. Masih ngulang is lagi. We are the champion. Ada kan? We are the champion. We. Oke, ingat ya. You, they, we itu are. I am. You, they, we. She, it. Tunggal. Jamak. Nanda. Nanda Hanun. My cat. My house. Satu kan, my house. Davina. My hand. My hands. Are. You. We. Pramuka. Satu. Scout Pramuka. My teacher. My teachers. Are. Umi Septi dan Umi Sadia. You. We. She. He. Is. Nah, kalau ngomong is tadi. It. Nah, sekarang kamu tahu arti I? Tahu arti I tak? Tahu kan? Apa coba? Ya benar. Ada tak tahu master? You. Bahasa Inggrisnya. You. Kamu. We. Kami atau kita. Kalian sama kayak kamu. Kalian sama kamu sama tak? Sama. Kamu tuh dewan sih. Kalau bahasa itu kau tuh dewan. Kau. Kalau kalian bisa banyak kan? Kalian. Nah. Kalau kita nunjuk ke itu, yang kita omong itu kamu tuh you ya. Kalian, kamu, kau itu you. Kalau they apa they? They apa they? Mereka tuh orang ketiga banyak jamak. Tidak kata di gitu kan. Sering ngomong sama kamu orang pertama, ngomong sama kamu orang ketiga berarti tidak bersama kita kan. Orang ketiga tunggal siapa? Kita ngomongin contoh siapa yang datang sini? Fanny ya, kita ngomongin Fanny, dewean ya, itu di tunggal kan? Orang ketiga tunggal itu dia namanya. Kalau orang ketiga jamak, ngerti tidak? Belajar nalar ya, belajar nalar. Aku orang pertama, kamu orang ketiga yang tidak bersama kita kan? Kalau dia dewean apa? Yang tidak bersama kita. Fanny itu. Apa itu bos? Fanny itu apa? Kata gantinya. Dia kan? Dia itu. Apa dia lah? Dia. Kita ngomongin orang kan dia kan? Tidak bersama kita kan? Lagi gibah kan? Fanny itu. Wih. Galak cak ini lah itu. Dia. Kalau yang jamak apa? Mereka kan? Mereka kan yang tidak datang siapa hari ini? Fanny, Jihan. Nah, kalau Jihan tidak melo taksus kan? Kita ngomongin mereka. Mereka itu tuh apa lah? Itu ya mereka. Itu ya orang ketiga jamak dia ngomong ya. Dia apa dia tadi? Mereka. She. Dia untuk perempuan. He. Dia untuk laki-laki. It. Dia untuk selain orang. Itu ya, selain orang. Misalkan Dio ini cantik nian. Kucing ternyata kan. Nah, dionya apa? It. Kalau kamu dia ngomong it, singgung enggak kamu? Singgung. Oi, it is very beautiful. Singgung apa nih kalau it? Aku manusia guys itu ya. Itu ya. Nah, sekarang yang pas. You. Yang pas. You. Were. Coba ulangi seselasar ya. Repeat after me. Were. You. Were. Oke, sekarang kamu jawab to be-nya apa? You. They. We. I was. M jadi was. I. She. He. It. My name. Was. My name kan satu.
Masa nama besar banyak? Singkong kan? My name was, kecuali nama besar banyak My names were Ike and Jaya. Nah itu baru nama-nama gitu Davina. Apa artinya nih? Davina was Spider-Man. Apa artinya coba? Davina dulu. Ya, karena kan kita tidak tahu kapan pokoknya dulu kan, karena udah ketik kata apa? Tidak ada penunjuk waktunya kan. Jadi kalau diomongin Davina was Spider-Man artinya sekarang dia bukan man, tapi kapan? Dulu, cuman kita tidak tahu kapan kan. I was band player. I was a drummer. Do you know? Tahu tak? Saya dulu pemain drum. I was a Santo Yosef student. Nah, Sir dulu tuh siswa Santo Yosef dulu. You were SDIT Abata students, right? Nah, ngerti enak kan? Lah bisa gitu kan? Lah bisa berbahasa Inggris kan? Lah ngerti langsung kan? Itu nih ya. Nah, itu lagi kita belajar ini pertanyaannya. Ngerti ya sampai sekarang Nah, yang penting kamu hafalkan ini. Kalau hafal ini, nggak hafal. Kalau udah hafal lagi. Jam berapa sekarang? Bentar lagi. Hah? 12, oke. Sekarang baru kita masuk ke bentuk kalimatnya. Kalau tadi ini jenis kalimat, kalau ini bentuk kalimatnya, format kalimatnya. Satu positive sentence. Positive sentence macam mana? Yang kayak biasa, contoh nominal sentence apa contohnya? Nominal sentence yang positif. Aurel. Ayo kasih contoh. Aurel apa tadi? Aurel baik hati. So ini kan baik hati. Yang negatif. Jangan Aurel ganti yang lain. Mereka Macy, Sisi lain. Sisi and bahasa Inggris dulu. Sisi dan Nisa tidak sekelas sama gitu Sisi dan Nisa apa contohnya? Nominal sentence. Jangan. Ayo contoh. Pintar. Ya, terus yes no question. Yes no question ini macam mana? Apakah? Ada apakahnya. Dia ada dua bentuk. Apakah? Siapa contoh sini? Dia kira. Apakah dia sombong? Bisa pakai apakah, bisa juga tidak pakai apakah. Contoh. Kamu Hanun. Yes no question itu pertanyaan yang jawabannya apa? Jawabannya iya atau tidak. Ini cak mana cara bacanya? Kamu Hanun. Bisa tak? Bukan, cak bacanya cak mana? Intonasinya. Cak baik, kamu Hanun. Cak itu. Cak mana? Tiru ke. Cak itu. Kamu Hanun. Nah itu jadi tanpa apakah kita lah ngerti tanpa apakah kita lah ngerti kalau itu pertanyaan yang harus dijawab dengan ya atau tidak. Kalau istilah apakah itu jadi kalau kita nih kan kadang ini terasa ada kamu kadang berbahasa Inggris sama bule kamu kadang mikir nak menerjemahkannya pakai bahasa daerah dulu Sir aku masuk angin. Iya kan? Bingung kamu apa dia masuk angin, kamu cari kamus masuk enter angin apa angin wind. Jadi jawab sir I enter wind. Gitu kan banyak lah contohnya itu. Nah terus bahasa daerah lagi kalau kita ngomong kalau kita biasa nanya pakai apakah tak? Misalkan kita nak belanja di toko, pernah tak kamu pakai apakah? Sir apakah ini harganya dong? Jarang kan? Gitu langsung kan?
Ini 5.000 ya, jadi lagi karena. Jadi, lagi misalkan ada soal yang caca itu, jangan tertipu maksudnya. Ini cak mana ya? Ada yang caca itu kemarin pas yang zoom ya. Tulis yes ya, di artikel yes atau ada ya. Tidak bisa ditambahi. Ada kan caca itu kemarin ya? Gitu. Hah? Kamu Nauraya. Jangan kamu artikel you Naurayes. Nah, salah ada. Harusnya apa harusnya? Oke, kita cara oke, kita tahu apa? Pelajari ya cuman ya. Positif, negatif, yes no question sama yang complete. Lengkap. WH question. WH question itu yang pakai apa, bagaimana, di mana, siapa, bagaimana ya. Apa siapa itu lah ya. Apa siapa dan lain-lain. Oke, ini ya. Nah, mudah. Kita masuk ke pelajarannya langsung. Kalau yang positive sentence, cuman cara ini. Aurel. Ya, Aurel ini past atau present? Aurel baik hati. Present. Kan ada penunjuk kan? Kita ngomongnya dari sekarang kan? Apa to be-nya? Pakai to be, ingat. Kalau nominal sentence pakai to be. To be-nya apa? Ayo berani, Aurel tadi ngomong. Ya, is bener. Aurel is, karena dia sendiri. Masih sendiri kan, Aurel? Aurel is, baik hati bahasa Inggrisnya? Kind. Sisi dan Nisa pintar. Tinggal tambahin not bay. Sisi and Nisa pintar. Nisa apa? Apa tubinya? Tubinya apa? Ini present atau past lu? Present. Tubinya apa? Sisi and Nisa are smart. Udah ya. Not tambahin not karena tidak ya. Tinggal tambahin not di setelah to be. Sekarang yes no question. Yes no question dibalik. To be-nya ditaruh ke. Nah, cara mudahnya kita positif dulu. Dia sombong bahasa Inggris apa? Dia bahasa Inggris apa? He ya. Kalau laki-laki ya. He. To be-nya apa? He. Sombong, arogan ya. Arrogant. Ini positif kan? Kalau apakah is-nya taruh di depan? Is-nya taruh jadi pindah sini. Is he arrogant. Jadi bacanya cuman bacanya Messi coba baca dengan intonasi yang tepat. Baca ini. Ayo berani sih. Coba siapa yang bisa? Davina. Ini coba baca. He baca he nah. Ya. Seluruhnya baca. Iya, arrogant. Ini pertanyaan ini, yes no question. Nah, itu benar. Is she arrogant? Kita ngomongin uang kan, ngomongin Penny misalkan. Kalau Penny, he apa she? She ya, jadi kita gitu. Ngomongin Penny gitu, lagi giveaway Penny misalkan. Is she arrogant? Yes, she is deh. Is she arrogant? Gitu. Dibalik, ingat itu tubuhnya taruh ke depan. Kamu Hanun mudah, tinggal. Ayo bisa tak kamu luar kepala? Kamu Hanun bahasa Inggris siapa? Ini dia loh. Oh kamu benar. Apa tanya benar? Are you? Mudah kan? Simple kan? Nah kayak nominal sentence sih sering kita pakai. Jadi misalkan kita nak ngomong ini apa? Anggaplah pena ya. Spidol itu marker biasanya ngomong. Marker. Ini marker bahasa Inggris apa? Ya bahasa Inggris apa? Ya langsung bisa langsung jawab. Ini marker bahasa Inggris apa? This is marker. Apakah ini marker? Bahasa Inggrisnya apa? Ya langsung. Luar kepala bisa tak? Nah, is this marker? Nah, itu ya, marker. Jadi ada pernah ya kamu dengar ya? Jadi kalau British itu lebih voice-nya itu ya kayak guru bahasa Inggris guru apa? Guru tuh kalau pernah enggak?
Tahu nggak? Pernah nggak nonton di YouTube beda British sama American? Siapa yang pernah? Nah ya, coba tiru kan. Guru, kalau guru bahasa Inggris, kalau Amerika siapa no? Teacher, biasa ya, teacher. Kalau ini, kalau British, pernah kan? Coba, siapa mana coba? Teacher, teacher. Pernah nonton Harry Potter nggak? Saya itu kan? I'm a teacher. Teacher, nama itu deh. Macam itu ya. Teacher, teacher. Lawyer, lawyer. Ya lebih, kalau Uji Wong tuh lebih ini, lebih sebenarnya lebih bagus British, lebih apa istilahnya, lebih berkelas, berkelas. This is an university, university lawyer, itu ya. Itu ya, Are You Hanun. Terus kalau yang ini cemo, nah kalau ini mudah, tinggal tambahi. Misalkan, contohnya apa nih? Mengapa? Contohnya apa? Contohnya kita contohkan. Mengapa? Nah, di sana tuh masuk nominal sentence, cuman kita tidak masuk ke karena takut bingung, sorry. Sebenarnya di sana tuh kata apa? Kata keterangan. Cuman kita belum sana lah ya. Contohnya, contoh apa? Mengapa dia? Mereka lah. Mengapa mereka? Kata sifat apa? Kata sifat. Contoh kata sifat. Kita nanya. Mengapa mereka apa coba? Sehat. Mengapa mereka sehat? Jarang ya, jarang ya. Nah, sakit jadi. Mengapa mereka sedih, Bella ya? Sering kan? Mengapa mereka sedih? Bahasa Inggris mengapa po? Tambah why by why. Ditambah dengan to be langsung. Why? Are. Mereka? They sedih? Why are they sad? Mengapa mereka sedih? Itu ya. Semudah kan? Habis pelajaran gitu nih. Tinggal kamu sesuaikan itu pakai past atau pakai present. Kalau pakai past contoh ya. Contoh kalau ini contoh, ini latihan lagi ya. Contoh ini, contoh misalkan lagunya bagus. Lagunya bagus. Bagus, keren ya, keren. Kalau dia pakai lagunya tuh yang kita tahu ya. Lagunya tuh kita lagi ngomongin lagu apa? Tidak sering ngomong, lagunya bagus. Kalau sering ngomong lagunya, kamu tahu kan lagu yang mana kan? Lagu yang itu kan maksudnya. Nah, ya. Lagunya. Nah, kalau kita sudah tahu lagunya yang mana, dia pakai the ya. The song apa nah? Is good. Dua. Serika dulu kurus. Kurus bahasa Inggris apa? Thin, slimming bukan ya? Apa lupa sah? Thin. Ganti Bella. Ke dulu bodoh, sekarang pintar. Apa nak bahasa Inggris? Oke. Tubuhnya apa? Tubuhnya? Pikir dulu. Pikir dulu, ada pikir dulu. Dulu. Nah, hati-hati kamu kalau tidak mikir kamu keliru, sayang. Harus dipikir kan. Pertama kamu jengok itu tensesnya perlu. Present atau past. Dua jengok subjeknya apa? Tensesnya perlu nih. Present atau past? Pas. Subjeknya apa? Serika kan? Dewan kan? Apa tubuhnya jadi? Serika was bodoh. But now he is smart. Oke. Oke, sekarang kita langsung ke latihan, Be. Latihan kita sampai jam berapa? Sampai jam sekarang jam berapa? 11:15. Kita paling lama ya. Kita coba lu kalau bisa sampai 15 menit lagi. Kalau paling tidak jam 12 kurang 15 ya. Makan? Makan ya?
Silakan kita latihan pakai tulis.